Bagi para pelaku UMKM, mana sih lebih baik ngiklan lewat Instagram atau sekarang yang sedang ngetren TikTok? Nah, pada konten kali ini saya akan menjelaskan beberapa tips ataupun perbedaan yang harus kita dapat mengerti sebagai pemasar saat menggunakan kedua media tersebut. Semoga konten ini membantu. Yuk kita simak bareng-bareng. Pertama dari bentuk. Nah, sebelum kita membuat sebuah konten komunikasi pemasaran, kita harus membedakan kalau TikTok itu bentuknya dalam artian videonya micro video, mungkin hanya di sekitar 15, 30 ataupun 60 detik, dan kontennya itu adalah kolaborasi antara video dan juga lagu atau juga ada teks. Dan ini ada batasan dalam artian kita nggak bisa memberikan konten yang terlalu banyak, sehingga harus singkat, padat, namun jelas, dan juga mengandung beberapa pesan-pesan secara emosional gampang untuk diterima. Sedangkan kalau Instagram, dia mempunyai aspek yang dapat membuat kita buat video yang lebih panjang, seperti IGTV ataupun konten caption yang bisa lebih panjang, dan orang bisa melihat tanpa batas waktu. Nah, sehingga kedua hal tersebut mempunyai output yang berbeda. Saya rasa bukan antara mana yang lebih baik antara bentuk konten tersebut, adalah bagaimana kita dapat menggunakan kedua konten tersebut secara paralel untuk tujuan yang sedikit berbeda. Kalau di TikTok kita lebih kepada pesan-pesan yang simple untuk dapat mudah dimengerti untuk meningkatkan brand awareness. Begitu juga di media Instagram memang untuk meningkatkan brand awareness, tapi kita dapat menyampaikan tentang kekuatan produk, keunikan produk ini seperti apa, dan juga bentuk atau gambar dari produk ataupun layanan Anda. Itu yang pertama. Kedua yang perlu diperhatikan adalah segmentasi konsumen. Nah, segmentasi konsumen untuk kedua media sosial ini berbeda. Kalau untuk TikTok ini lebih mudah, mungkin antara sekitar 14 sampai dengan 24 tahun. Tapi kalau Instagram dia cenderung lebih luas, dari generasi X sampai dengan post milenial ada. Mungkin kalau secara umur mungkin dari umur 14 sampai dengan umur 45 seperti itu, Instagram masih mempunyai populasi yang cukup besar. Dan dari kita lihat database-nya, Instagram ini merupakan salah satu anak perusahaan dari Facebook yang mempunyai database user terbesar di dunia. Sehingga gak heran kalau pada saat kita memasang iklan di Instagram, tentunya mereka mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan TikTok yang baru. Walaupun memang TikTok mengalami pertumbuhan pemakaian yang luar biasa. Sehingga kalau produk kita adalah lebih banyak menyasar pada generasi post milenial atau yang lebih muda, saya rasa TikTok akan ampuh untuk menjaring segmen tersebut. Tapi kalau kita mencari segmentasi yang lebih luas dan mungkin lebih kelas menengah atas ataupun kelas atas, Instagram adalah media yang perlu untuk Anda pertimbangkan. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah dari sisi branding. Sebenarnya kedua media sosial ini dapat kita gunakan untuk branding. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita dapat mempertahankan brand image kita di dua media sosial yang punya output yang cukup berbeda ini. Nah, jangan sampai nanti brand kita yang sudah mempunyai karakteristik tertentu, karena kita mencoba menyesuaikan dengan menggunakan media seperti TikTok yang memang cenderung digunakan untuk sesuatu hal yang lucu, ini mengalami penurunan branding. Nah, itu yang perlu diperhatikan bagi Anda para pemasar. Saran saya adalah pada saat kita melakukan komunikasi di kedua media tersebut, memang perlu disesuaikan dalam output kedua media tersebut, tapi supaya bagaimana segmentasi baik di Instagram dan juga TikTok tersebut dapat masih bisa menerima. Untuk di Instagram kita dapat berfokus lebih kepada kekuatan brand Anda, lebih visual. Nah, kalau di TikTok Anda bisa lebih sebuah cerita, sebuah proses dari pembentukan produk Anda ataupun bagaimana produk Anda dari proses produksi sampai dengan tangan konsumen, tapi dengan video yang sangat singkat sehingga dibutuhkan suatu konten yang kreatif, tentunya dengan musik-musik yang membuat orang itu juga tertarik untuk menonton.